Baik, para mahasiswa, kita masuk ke contoh kasus. Ini ada sebuah kasus penelitian di mana seorang peneliti berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang terkandung di dalam rokok gudang garam itu lebih tinggi dibandingkan dengan rokok sampurna. Nah, untuk membuktikan pendapat peneliti itu, maka dilakukanlah penelitian atau riset dengan mengambil sampel secara random dari 10 batang rokok gudang garam dan 8 batang rokok sampurna. Kemudian dari hasil pengolahan data, diperolehlah rata-rata kadar nikotin untuk rokok gudang garam itu sebesar 23,1 miligram dengan standar deviasi sampel itu 1,5 miligram. Sedangkan rata-rata nikotin yang ditemukan pada rokok sampurna itu sebesar 20 miligram dengan standar deviasi 1,7 miligram. Nah, berdasarkan data tersebut, maka peneliti ini ingin menguji pendapat peneliti yang pertama menggunakan alfa 5%. Apakah memang ada perbedaan secara signifikan dari kadar nikotin antara dua kelompok atau dua jenis rokok yang dibandingkan. Nah, karena ini dari kasus ini kita bisa pastikan bahwa data kelompok pertama maupun data pada kelompok kedua itu betul-betul datanya independen. Jadi tidak ada tergantung dari data kelompok pertama. Nah, makanya pertama kita lakukan langkah-langkah analisis secara manual. Tentu kita akan melakukan tahap pertama yaitu melakukan uji homogenitas varian karena ini merupakan prasyarat pertama sebelum kita melakukan pengujian uji T independen itu. Nah, di dalam pengujian pengujian homogenitas, kita munculkan dulu hipotesis statistiknya, H0, Y1 kuadrat itu sama dengan Y2 kuadrat atau varian, kedua kelompoknya dianggap sama. Hipotesis alternatifnya, varian kelompok pertama itu tidak sama dengan varian kelompok yang kedua. Nah, maka masuk langkah kedua, kita lakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji F. Nah, untuk mencari nilai F, gunakan rumus tadi, F hitung, itu kita dapatkan dari varian kelompok pertama dibagi dengan varian kelompok kedua. Nah, katakan standar deviasi standar deviasi kelompok pertama itu dibagi dengan standar deviasi kelompok kedua. Nah, sekarang kita dapatkan, karena berdasarkan kasus tadi, maka kita dapatkan standar deviasi untuk kelompok pertama itu 1,7. Kalau kita lihat dari sini, 1,7. Kemudian standar deviasi sampel untuk kelompok kedua itu 1,5. Nah, maka kita bagi saja 1,7 kuadrat ini dikuadratkan menjadi 2,89, 1,5 kuadrat itu 2,25. Maka kita dapatkan nilai F hitung itu 1,28. Nah, ini nilai F hitungnya. Kemudian kita cari nilai F tabelnya pada signifikansi 5% atau alfanya 5% atau taraf kepercayaan 95%. Nah, dengan menggunakan DF sesuai dengan rumus awal tadi, F tabel itu DF pada varian yang terbesar, nanti dikurangi 1, kemudian dilihat varian yang terkecil dikurangi 1. Nah, kita masukkan saja varian yang terbesar itu adalah 8 dikurangi 1, nanti 10 dikurangi 1. Atau 8 ini kan jumlah sampelnya, lihat pada hasil variannya. Kalau variannya itu pada kelompok sampelnya 8, maka varian terbesar itu adalah 8 dikurangi 1. Kemudian untuk varian terkecil, itu dilihat jumlah sampelnya ternyata 10 dikurangi 1.
Atau kita lihat nantinya pada posisi tabel F 0,05 atau taraf signifikasinya 0,05 pada posisi pembilang laba nyebur itu 7,9. Setelah dilihat pada F tabel, ternyata nilai F tabelnya 3,29. Jadi Anda buka saja nanti tabel F, dilihat di sana pada posisi 79 pada taraf signifikansi 5%. Sehingga kita dapatkan nilai F tabel itu 3,29. Nah, dengan demikian kita masuk ke kriteria pengujian dengan kriterianya jika F hitung itu kita dapatkan lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka kita terima H0. Dengan menerima H0 artinya varian kedua kelompok itu sama. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hasil perhitungan tadi, F hitung itu kan 1,28. Kemudian F tabel itu 3,29. Dengan demikian tentu F hitung kecil atau sama dengan F tabel. Nah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita menerima H0 atau gagal menolak H0. Dengan gagal menolak H0, kesimpulan yang kita tarik bahwa kedua varian itu sama atau homogen. Nah, sudah kita dapatkan kesimpulan bahwa varian dari dua kelompok yang kita bandingkan itu sama, maka kita masuk langkah yang ketiga, yaitu melakukan pengujian perbedaan rata-rata dari kedua kelompok, yaitu dengan menggunakan uji T khusus untuk varian yang sama. Langkah-langkah pengujiannya seperti tadi, pertama tentu kita secara manual harus munculkan dulu hipotesis. H0-nya apa? Mu1 sama dengan Mu2 atau rata-rata kadar nikotin rokok gudang garam itu tidak berbeda atau sama dengan rata-rata kadar nikotin untuk rokok sampurna. Nah, hipotesis alternatif tentu lawan dari H0-nya, di mana kita bikin di sini rata-rata kadar nikotin untuk rokok gudang garam lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kadar nikotin pada rokok sampurna. Nah, dari pernyataan hipotesis ini, kita lihat di HA-nya. HA ini menggunakan one tile test atau uji satu sisi atau two tile test, uji dua sisi, sesuai dengan pemahaman kita pada materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, dari HH-nya jelas uji yang kita gunakan adalah uji satu sisi atau one tile. Oke, kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya. Kita lakukan perhitungan pertama untuk mendapatkan nilai SP kuadrat. Nilai SP kuadrat itu didapat dari N1 minus 1 dikali varian kelompok 1 ditambah N2 minus 1 kali varian kelompok 2 dibagi dengan N1 plus 2 N2 dikurangi 2. Masukkan satu-satunya jumlah data untuk kelompok 1 apa 10. Kemudian dikali dengan varian atau 1,5 kuadrat. Kemudian ditambah 8 dikurangi 1 dikali 1,7 kuadrat. Standar deviasinya dibagi dengan 10 ditambah 8 dikurangi 2. Jadi kita dapatkan nantinya SP itu akar dari 2,53 atau nilai akhirnya sebesar 1,59. Nah, ini nilai SP kuadratnya. Kemudian kita hitung menggunakan uji T. Uji T X bar 1 dikurangi X bar 2 atau rata-rata kelompok 1 dikurangi rata-rata kelompok 2 dibagi dengan SP tadi yang kita dapatkan di akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tinggal masukkan saja, rata-rata kelompok 1 itu 23,1 dikurangi 20, dibagi 1,59 ini hasil dari penghitungan SP tadi. SP itu akar 2,53 atau 1,59,
Nanti Anda akarkan 1/10 ditambah 1/8. Sehingga kalau tidak salah di dalam perhitungan, nanti Anda dapatkan nilai T hitung itu 4,1. Ini nilai T hitung. Nah, dari nilai T hitung ini kita sudah dapatkan, baru kita masuk ke dalam nilai T tabelnya. Nah, untuk mendapatkan nilai T tabel, sesuai dengan namanya, degree of freedom yang kita gunakan, yaitu 10 ditambah 8 atau N1 ditambah N2 dikurangi 2. Sehingga degree of freedom-nya pada posisi angka 16. Kemudian Anda lihat tabel T di sana. Tabel T itu terdiri dari kolom dan baris. Baris nanti menunjukkan nilai degree of freedom-nya ke bawah. Baris itu ke bawah horizontal dan kolom itu vertikal menunjukkan nilai alfanya. Sedangkan angka perpotongan antara baris dan kolom itu adalah nilai T tabel. Nah, kalau Anda tidak salah melihat di tabel T nantinya pada degree of freedom 16 pada alfa 0,05 atau 5%, maka nilai perpotongan tersebut kita dapatkan nilai T tabelnya 1,746. Nah, kemudian kita bandingkan nilai T hitung tadi dengan nilai T tabel. Nah, setelah kita bandingkan berdasarkan kriteria, maka akan kita tolak A0 kalau T hitungnya lebih besar atau sama dengan T tabel. Nah, dari hasil perhitungan tadi kita dapatkan T hitung itu 4,1, sedangkan T tabel itu 1,746. Nah, dengan demikian sudah kita pastikan T hitung itu lebih besar dari T tabel. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara statistik rata-rata kadar nikotin rokok gudang garam itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kadar nikotin rokok sempurna. Saya rasa untuk part yang kedua demikian dulu.